Di tengah tingginya lonjakan kasus COVID-19, baik kasus harian maupun jumlah kasus aktif, desakan agar pemerintah mengambil kebijakan lockdown mengemuka. Namun demikian, Satgas Penanganan COVID-19 menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro masih efektif mengendalikan lonjakan COVID-19. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Varsito menyatakan konsep lockdown atau karantina wilayah hingga PSBB sudah pernah dilakukan sejak awal pandemi. Menurut Ganip, lockdown dan PSBB memiliki prinsip dasar yang sama dengan PPKM. Namun, dampak sosial dan ekonominya jauh lebih besar. Kesamaan dasarnya yaitu penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Karenanya PPKM Mikro masih diyakini masih efektif untuk bisa mengendalikan itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus kita bisa laksanakan dengan baik. Tingkat penularan akan terkendali jika protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas warga bisa ditegakkan. Sebagai objek sekaligus subjek kebijakan pengendalian pandemi, masyarakat wajib berdisiplin menerapkan prinsip 6M, yakni memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan menaati aturan. Tim Liputan Kompas TV. Kebijakan soal pembatasan sosial termasuk PPKM Mikro akan efektif memutus rantai penularan COVID-19 jika protokol kesehatan juga dipatuhi oleh masyarakat luas. Lalu bagaimana mendorong warga agar patuh protokol kesehatan 6M, yakni memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi berpergian, meningkatkan imun, dan menaati aturan. Pagi hari ini kita sudah bergabung secara daring dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 dengan Pak Heri Trianto. Selamat siang, selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mbak Audrey, salam sehat. Salam sehat. Mas Heri, ini kan PPKM Mikro sudah diperketat ya, tapi banyak juga masyarakat yang dalam tanda kutip masih abai begitu untuk patuh terhadap protokol kesehatan, salah satunya memakai masker dengan benar. Perlu nggak sih kebijakan lebih ketat seperti karantina wilayah di daerah tertentu misalnya untuk memaksa warga patuh? Ya, karantina wilayah gitu ataupun lockdown mikro sebenarnya sudah dilakukan di banyak daerah ya Mbak ya. Di PPKM Mikro itu kalau 5 rumah tertular gitu, itu 1 RT itu harus ditutup dan di karantina sementara beberapa waktu, kebutuhan logistiknya dipenuhi gitu, dan itu ada mekanismenya yang sebenarnya sudah sejak Februari sudah berjalan kayak gitu. Memang kemudian tingkat kepatuhan masyarakat ini naik turun dalam periode pandemi ini. Ketika kasusnya meningkat seperti sekarang ini, pasti dari statistik kami menunjukkan ada kenaikan kepatuhan gitu. Tetapi kalau misalnya sedang turun, di Jakarta itu pernah kasus hariannya di bawah 500, itu memang terjadi penurunan. Di Bangkalan sebelum terjadi ledakan kasus, kepatuhan memakai masker itu hanya 18%. Tetapi sekarang setelah terjadi ledakan kasus, kepatuhan meningkat karena mereka juga ada rasa was-was juga sehingga di atas 60%. Jadi memang ini ada tantangan yang nggak mudah buat kita untuk meyakinkan masyarakat untuk selalu patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini memang perlu kampanye yang terus-menerus gitu ya, persuasi yang masif, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi bisa dilakukan antar kita untuk saling melakukan kontrol terhadap orang lain jika tidak patuh kita tegur gitu ya. Atau kemudian kalau dulu kita kan malu-malu ada orang merokok, kita tegur agar tidak merokok di tempat tertutup gitu ya. Sekarang kalau masyarakat itu saling mau peduli dan berani untuk menegur misalnya, itu tentu akan efektif gitu. Ada sanksi sosial juga yang akan berlaku di sana. Teguran seperti apa sih Mas Heri, mungkin bisa berbagi cerita ya, karena kan kalau misalnya banyak banget orang yang kemudian jadi patuh karena tadi Mas Heri bilang ketika sudah ada kasusnya, sudah ada penyebaran COVID-19 di satu wilayah, tapi mungkin yang belum tersebar mereka jadi abai begitu. Nah, mungkin ada sanksi atau enggak teguran yang dalam tanda kutip agak keras supaya jangan sampai penyebaran terjadi di wilayah itu, sebelum sampai penyebaran kita harus sudah patuh. Iya, benar. Jadi dalam sebuah survei yang dilakukan sebuah lembaga survei yang nasional ya,
dikatakan kenapa kemudian masyarakat itu patuh memakai masker. Itu alasan tertingginya karena takut mendapatkan sanksi. Gitu. Baru kedua, takut tertular COVID. Tentu ini yang memang mungkin karakter sebagian masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi memang makanya ketika PPKM Mikro ini kita lanjutkan operasi justisi, kita perketat, kemudian sanksi juga kita terapkan, yang diharapkan ini juga membuat masyarakat aware. Tetapi akan lebih baik jika kesadaran itu tumbuh karena kita memakai masker itu karena ingin melindungi diri kita sendiri gitu. Melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan, dan melindungi kota kita, kira-kira gitu. Jangan sampai misalnya ketika ditegur, biasanya begitu ya Mas ya, ketika ditegur ada mungkin Satpol PP begitu ya, atau mungkin pemerintah daerah atau mungkin pihak dari kepolisian, baru kemudian mereka langsung memakai cepat-cepat. Padahal kan sebenarnya jangan sampai seperti itu juga ya. Iya, benar. Dari masyarakat yang patuh aja atau individu yang patuh dengan protokol kesehatan itu masih terbuka peluang untuk tertular gitu. Kita sudah punya contoh. Dulu Ketua Satgas Penanganan COVID itu kurang apa disiplinnya ya, Pak Doni Monardo waktu itu sampai kemudian tertular. Ternyata selalu ada celah di sana. Jadi celah ketika makan bersama itu adalah celah pasti kalau makan bersama orang melepas masker. Makanya kemudian ada kampanye dulu untuk menghindari makan bersama, gitu. Karena itu berpotensi menularkan. Kemudian sekarang Prof. Wiku sedang dalam perawatan, beliau juga sangat patuh protokol kesehatan, masih bisa tertular. Jadi memang ini yang harus terus-menerus pekerjaan kita ini mengubah perilaku masyarakat. Ini memang tidak kelihatan ya, karena sangat kualitatif gitu, dan kampanyenya juga karena menyangkut perilaku, jadi tidak ada yang material kira-kira. Tapi ini sangat penting untuk pencegahan pandemi di tingkat hulu dan sangat sebenarnya paling murah dibandingkan jika kita menangani pandemi ini di tingkat hilir. Ketika kasus meningkat, kebutuhan perawatan meningkat, berapapun fasilitas kesehatan yang kita tambahkan, itu juga tidak akan mampu untuk menangani jika masyarakat tidak segera memutus mata rantainya dengan patuh menjalankan protokol kesehatan. Kuncinya di mana sih Mas Heri ketika bisa menegakkan progres masyarakat begitu? Apakah harus pemerintah daerah yang setiap waktu harus turun tangan juga untuk mengingatkan lagi masyarakat, atau mungkin sanksinya yang harus betul-betul membuat masyarakat akhirnya daripada saya kena sanksi lebih baik saya patuh aja deh? Iya, pada tahap awal memang perlu dilakukan penegakan hukum untuk memaksa ya dalam tanda kutip masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Tetapi kemampuan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat untuk terus-menerus melakukan pengawasan pada setiap mobilitas masyarakat itu kan juga sangat terbatas. Jadi pada satu titik ketika pada tahap pertama itu sudah dilakukan penertiban, kemudian masyarakat secara itu menjadi kebiasaan baru kita, itu tentu itu akan jauh lebih mudah. Dulu waktu awal-awal kita diminta kalau mengendarai kendaraan harus memakai helm atau memakai sabuk pengaman. Awalnya kan kita sering abe gitu kan. Tetapi lama-lama semakin ke sini kalau kita nggak pakai seperti ada yang kurang. Ketika kita keluar pakai motor nggak pakai helm seperti ada yang kurang kayak gitu. Jadi ini yang harus diubah ini perilaku masyarakat ini, dan tentu saja memang kita tidak punya kemewahan waktu ya karena berkejaran dengan penularan yang cepat. Makanya kemudian sekarang di seluruh Indonesia PPKM Mikro diperpanjang, kemudian dia lakukan penebalan, dalam istilah personelnya itu penebalan pasukan ya untuk menjalankan operasi justisi sehingga masyarakat segera aware, mempercepat ini. Ini merupakan sebuah rekayasa sosial sebenarnya, tetapi ini memang harus dilakukan sehingga pada satu titik masyarakat kembali patuh, sehingga kita akan lihat nanti penularan akan bisa kita kendalikan, turun, dan akhirnya kita bebas dari pandemi ini. Dalam waktu singkat, apalagi yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 untuk bisa membentuk juga pemikiran termasuk juga mengedukasi masyarakat bahwa harus tetap menaati patuh terhadap protokol kesehatan, apalagi kalau kita lihat kan banyak di daerah juga yang mulai melakukan penolakan ya, atau mungkin lebih marah-marah begitu sama petugasnya gitu kan, padahal untuk kebaikan mereka juga. Iya betul, jadi memang pekerjaan ini bukan selesai di kebijakan pemerintah saja, tetapi diimplementasi di tingkat masyarakat.
dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang lain. Kita sangat menyadari kalau kemudian kita harus menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya untuk terlibat dalam kampanye besar ini gitu. Misalnya di Madura orang lebih segan terhadap para kiai mereka, para tokoh agamanya. Mereka yang terlibat di sana. Di Bangkalan sekarang banyak sekali kiai-kiai di tingkat lokal di sana dengan rela membuat video untuk menyerukan warganya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Ini semua tentu langkah yang bagus. Jika ini menjadi gerakan dari semua masyarakat Indonesia, saya rasa sebenarnya banyak contoh di negara lain tanpa vaksin belum datang pun mereka bisa kendalikan ketika masyarakatnya patuh dan secara bersama-sama menyadari bahwa vaksin COVID ini ada dan mereka harus mengubah cara hidup mereka. Tidak bisa seperti yang lalu sebelum pandemi, tapi sama sekali cara hidup baru macam itu. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan bukan hanya sekedar keharusan, tetapi juga kebaikan untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Terima kasih Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, yang sudah berbagi banyak informasi di pagi hari ini.